Di sebuah kompleks perumahan, warga mulai resah dengan iuran bulanan yang semakin lama semakin besar. Di depan rumah Bu Tati, Andi, Bu Andi, dan Bu Tati sedang berbincang. Mereka heran karena iuran untuk pos keamanan dan perbaikan lingkungan tidak pernah jelas penggunaannya. Catatan keuangan yang diberikan Pak RT Hadi selalu samar tanpa bukti yang nyata. Bulan-bulan ini naik lagi. Katanya sih buat pos keamanan, tapi gambaran pos keamanan juga belum ada. Iya Bu, kemarin juga katanya mau cat gerbang, tapi baru setengah. Katanya sih uangnya habis. Padahal laporan keuangan yang saya lihat kemarin Bu, dana perawatan gerbang itu sampai 5 juta loh Bu. Hah? 5 juta? Iya nih, lihat aja. Ini aja udah gak masuk akal. Ada beberapa warga yang mulai ngeluh soal kenaikan iuran. Bu Tati sama Bu Wati paling keras suaranya. Biarin aja Jono, itu cuma orang-orang bodoh yang gak akan ngerti. Bilang aja dananya dialokasiin. Terus bilang juga sama warga satu sama Pak Rudi, kalau jangan dengerin kata mereka ya. Siap Pak, tapi ada pemuda baru Pak, namanya Andi. Dia banyak nanya soal laporan keuangan. Ah, biarin aja tuh, dia punya perhatian aja. Dari semua data yang saya kumpulkan, total perbaikan jalan dan taman itu tidak sesuai dengan ada yang di lapangan. Banyak yang fiktif. Sudah saya duga nih, Pak RT Hadi itu kita bicara tapi tidak jujur. Kita harus hati-hati nak. Pak RT itu punya banyak pendukung. Kita perlu lebih banyak bukti dan dukungan dari warga lain. Sudah Pak, sudah saya unggah buktinya di grup WhatsApp warga, biar semua orang lihat. Bu, boleh ikut saya sebentar nggak? Ada yang mau dibicarakan soalnya. Hah? Ada apa? Udah ikut saya aja nanti. Ayo Bu. Hujan. Pak, boleh ikut saya sebentar nggak? Ada yang mau dibicarakan soalnya. Ini penting banget Pak. Ikut saya saja ya Pak. Oke, boleh. Ada apa? Pak, makasih. Pak. Udah masuk aja, udah. Mana Pak Adi? Ada apa ini ramai-ramai? Silakan duduk. Baik, terima kasih Pak. Kebetulan juga ada yang saya sampaikan. Seperti sebelumnya, saya ingin menaikkan iuran. Udah tenang dulu. Kami juga butuh laporan keuangan yang transparan. Dana iuran lalu aja kami nggak tahu habisnya buat apa. Saya sampaikan sebelumnya, dana itu sudah dialokasikan. Betul nggak Pak Jono? Betul kata Pak RT, dana itu sudah digunakan untuk kepentingan kita semua. Pak RT, dengan hormat, saya meminta untuk Anda melihat data ini yang sudah Siska dan Agus kumpulkan semua buktinya. Stop memutar-balikan fakta, itu hanya potong-potongan bukti yang tidak jelas asal-usul dari kebenarannya. Pak RT, cukup sudah. Semua kwitansi yang Anda laporkan tidak sesuai dengan data. Mau apa lagi yang Anda bantah? Itu semua hanya salah hitung, semua manusia bisa salah. Jangan langsung menuduh saya korupsi. Kalau memang salah hitung, kenapa nilainya sampai jutaan rupiah? Mungkin itu keliru, tapi Kalian berdua sama saja. Udah, nggak usah lempar kesalahan. Betul. Hadi, Jono, berhenti berkelit. Kalian sudah tidak bisa sembunyi lagi di balik alasan. Semuanya bukan hanya salah saya. Baiklah, saya akui semuanya salah saya. Bapak Ibu, kita sudah memiliki kebenarannya. Sekarang saatnya kita memilih jalan keluar.
Kita membutuhkan pemimpin yang jujur dan bisa dipercaya. Betul tuh, kita nggak bisa dipimpin oleh orang yang menyalahgunakan uang warga. Kalau begitu, mari kita tentukan bersama secara demokratis, terbuka, dan semua warga punya hak suara. Ya, kita pilih pengurus sore ini juga, biar nggak ada lagi keraguan. Baik, kalau begitu kita lakukan pemilihan. Semua nama calon boleh diajukan. Kita catat lalu semua warga berhak untuk memilih. Ini saatnya kita membangun lingkungan yang bersih dan transparan. Baik, mulai sore ini kita buktikan kalau warga bisa bersatu. Kita pilih pemimpin yang benar dengan cara yang jujur. Setuju. Amanat yang ingin disampaikan dari short movie ini ialah setiap pemimpin maupun warga harus berlaku adil, jujur, dan transparan dalam mengelola kepentingan bersama, termasuk iuran warga. Keuangan dan hasil iuran harus digunakan untuk kepentingan umum dan bukan untuk keuntungan pribadi. Dengan begitu, keadilan sosial dapat dirasakan oleh semua warga tanpa ada yang dirugikan. Selain itu, masalah yang muncul di masyarakat sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah dan melibatkan seluruh warga. Keputusan bersama harus diambil demi kebaikan dan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan segelintir orang.